Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helen Saputri, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam video berikut ini saya akan menampilkan sosialisasi saya kepada murid saya di kelas 6A SD Negeri 47 Palembang tentang pengambilan sebuah keputusan. Aksi ini saya lakukan pada tanggal 16 April 2021. Selamat menyaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ibu langsung aja ya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana bagaimana tentang penerimaan dan pemilihan dari SMP, ya. Jadi nanti ya, Ibu bicara dulu ya. Jadi kemarin sudah Ibu share jadwal PPDB untuk SMP. Jadi dimulai tanggal 26 April sampai 30 April. Jadi harus diingat ya. Harus diingat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang akan Ibu bahas adalah pertama, ya. Kalian tuh pasti sudah punya rencana, ya. Kita tuh kan ketika mau naik kelas 6 atau dari SD itu sudah punya rencana akan melanjutkan kemana jenjangnya, ya kan? Apakah ada beberapa pengalaman Ibu? Ada yang pengen lanjut ke SMP, ada yang pengen ke pesantren, kemudian ada yang bingung. Nah, yang bingung ini, yang pusing ini. Ya, jadi tolong ya, duduk yang sopan. Duduk. Ya, Ibu aja duduk. Ya, oke. Apa namanya? Jadi, Bu, apa? maaf Bu, ada yang nelpon. Oh ya, silakan. Matiin dulu aja suaranya. Oke, jadi pemilihan sekolah lanjutan itu harus sudah ada di pikiran kalian. Ya, jangan sampai tanggal 24 masih mikir mau melanjutkan kemana. Ya, oke, mau melanjutkan kemana, masih simpang ke kanan, simpang ke kiri. Nah, kalau kita bilang sehari-hari, ini kita dibilang kita dalam kondisi dilema. Kardinan, oke ya, kita serius ini ya. Jadi apa namanya dalam kondisi dilema. Jadi maksud Ibu seperti ini. Kalau kita, misalnya Bu, kayak inilah ya. Kemarin saya sempat nanya sama Afdan ya, Afdan. Awal-awal dulu katanya mau melanjutkan pesantren ya. Tapi bingung juga mau lanjutkan ke SMP juga katanya. Nah, jadi nak, kalau dalam posisi ada dua pilihan, itu Ibu katakan bahwa kita berada dalam dilema. Ya, kalau sudah ada pilihan tidak masalah. Ya, kalau sudah ada pilihan tidak masalah. Ibu, aku udah ada pilihan mau masuk SMP. Nah, ada juga pengalaman Ibu, anak murid Ibu tahun lalu itu dilema juga dia. Kenapa? Karena posisi sekolah kita ini kan penerimaan PPDB-nya itu berdasarkan zonasi kan? Ya, masih berdasarkan zonasi. Nah, berdasarkan zonasi juga kita harus pinter-pinter memilih. Jangan sampai sekolah yang kita pilih itu nanti salah. Ya, karena zonasi itu mengingat dia dipilih berdasarkan jarak
dari sekolah yang kita pilih dengan rumah. Nah, memilih sekolah itu hanya satu, ya. Memilih sekolah itu hanya satu pilihan, tidak boleh lebih. Jadi kalau lebih dia tidak terbaca, sistemnya tidak terbaca nanti. Ya, jadi kalau sudah masuk mau SMP 8 sudah nggak usah mikir-mikir lagi SMP lain. SMP 29 apa SMP 50. Jadi udah dirancang dari sana. Ya. Nah, dalam kondisi dilema ya tadi ya ada dua pilihan. Eh, misalkan ini Ibu contohkan ya. Ada kayak kemarin tahun lalu, ada anak Ibu memilih di rumahnya dekat dengan SMP 4. Kalau masuk zonasi, dia lebih dekat ke SMP 4. Tetapi dia ingin memilih ke SMP 8. Jadi Ibu bagaimana saya alasannya kenapa saya bilang? Karena katanya di situ banyak teman-teman saya katanya. Terus yang kedua katanya apa? Eh, kalau lewat belakang lebih dekat Bu. Nah sekarang zonasi itu GPS itu memantau ya dibacanya itu tidak lain tidak dari jalan pintas yang kita pakai nak, tapi dia pakai jalan yang di GPS ya. Ngerti? Jalan GPS itu beda dengan jalan kita pakai. Ya, misalnya kita mau ke arah ke sana. Kita kan kalau lewat jalan pintas lebih cepat kan? Kita Bu, lebih dekat Bu, aku SMP 8 lewat belakang. Tetapi kalau GPS membacanya dari arah jalan besar. Nah, itu yang ditakutkan. Ya, nanti dia malah tidak terbaca, malah tidak masuk dalam kategori zonasi. Jadi harus pintar-pintar. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu nanti ada teknisnya biasanya ya. Nah, kalau dalam posisi dilema seperti itu, nah ya, kalian dalam posisi dilema, jadi kalian harus memilih kita itu. Harus memilih. Memilihnya apa? Yang pertama kita harus memikirkan apa namanya? Paradigmanya apa nih dilemanya? Ya. Paradigmanya apa? Kita akan memilih jangka pendek atau jangka panjang yang kita pilih. Jadi paradigma itu ada beberapa. Kalau kita dalam posisi dilema ya, ada pilihan jangka pendek, jangka panjang, ada rasa keadilan, individu dan masyarakat. Nah, kalau untuk kasus kita ini kita ke arah jangka pendek, jangka panjang kalau Ibu lihat. Nah, kalau jangka pendek kita lihat ke jangka panjang ya. Jangka panjang seperti ini. Kalau saya memilih SMP harus dengan zonasi, dengan aturan zonasi ya, dengan aturan zonasi, berarti kita mikirnya nih, oh kalau nanti saya milih SMP ini ternyata tidak masuk, jangka panjangnya apa? Saya tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Tapi kalau kita memilih SMP yang menurut kita dengan jalan pintas kita bisa, tetapi tidak masuk dalam zonasi, itu susah juga nanti. Jadi tidak ada keputusan akhirnya, ya. Nah, jadi harus dipikirkan kalau kita dalam posisi dua pilihan adalah kita memilih ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, misal ada beberapa anak ibu misalnya Kanzah ya. Kanzah sama Devina ya. Betul? Pengen milih keluar kota, betul? Betul. Kanzah mau pilih keluar kota? Pindah keluar kota? Belum tentu juga sih, Bu. Nah, itu dilema juga dia. Dilema juga dia kan, karena belum tentu belum ada Mm-mm. pilihan. Kalau Iya. kalau Devina dia sepertinya ke Batam ya, Devina, betul. Mana Devina? Iya, Bu. Nah, dia udah satu pilihan karena memang orang tuanya udah di sana ya, Mama ya. Karena Mama udah sana. Jadi kayak kayak Devina sudah ada pilihan dia, milihnya ke Batam dia, jauh dia. Jadi dia jadi orang Batam insya Allah nanti ya. Nah, tapi kalau Kanza dia masih dilema. Mau milih Palembang atau milih ke Batam Itu juga ya? sama, Bu. Kanza nanti kalau itu ke Batam. Ke Batam juga kan? Iya, betul. Nah, ke Batam Mm-mm. atau ke sini kan? Ke Palembang kan? Iya. Nah, masih Mm-mm. dalam dilema juga. Jadi maksud Ibu nanti dipikirkan untuk jangka pendek kamu mungkin bisa masuk SMP 8, tapi untuk jangka panjang mungkin ada pilihan atau alasan orang tuamu menyekolahkan kamu di sana karena dekat papa ya. Papa di sana ya.
Iya. Anak papa di sana. Nah, itu jangka panjangnya berarti dia akan berkumpul keluarganya, ya kan? Kalau jangka pendeknya, ya bisa aja masuk SMP 8. Rumah Kanza kan di dekat sini ya. Kalau secara radius bisa masuk ya SMP 8 ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya. Tapi Insya Allah bisa. yang kita pikirkan tuh bisa jangka panjang. Kalau kita sekolah sini, mungkin keluarga tidak akan berkumpul seperti itu, ya kan? Itu kan pilihannya kan? Nah, kalau si Devina kan udah tahu dia pilih jangka panjang. Nah, dia mau berkumpul dengan mamanya, makanya dia pilihan ke Batam. Oke? Nah, itu kalau kita dalam posisi dilema seperti itu ya, kita harus memikirkan kalau seperti kasus kita ini di kelas 6 itu adalah jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya paradigmanya banyak sih, banyak ya. Jadi Ibu fokuskan ke situ. Kemudian setelah kita memilih paradigma, ya, cara-cara kita menyelesaikan masalah, kita itu harus tahu prinsip yang akan kita ambil dalam keputusan. Ya, misalnya eh, ini basisnya apa? Kita berpikir itu berbasis hasil akhir, apakah peraturan atau rasa peduli. Nah, kalau kasus kita ini condongnya kayaknya ke peraturan ya, karena peraturan kita zonasi ya, zonasi kecuali yang pindah sekolah ya, pindah sekolah keluar rumah ya. Nah, kayak kayak siapa namanya Fania, kayak Fania, coba matikan nggak usah itu share screen itu. Kayak Fania, ya Fania itu alamat kakaknya harus harus ini nak, harus kita karena mendaftar itu harus pakai kakak dan akta kelahiran. Jadi diperhatikan kakaknya. Nah, kakak kayak Fania, kakaknya ibu lihat di Perumnas ya. Perumnas ya. Sedangkan rumahnya kebanyakan di tempat nenek di sini kan. Nah, sekarang ibu tanya, Fania mau masuknya SMP mana? SMP 27, Bu. Nah, Di dia Perum. SMP. Nah, dia SMP 27, dia sudah punya prinsip, sudah punya memilih prinsip ya. Karena dia akan menentukan dari peraturan. Jadi dia udah tahu kalau peraturan zonasi nggak bisa kita istilahnya memilih apa-apa karena harus sesuai dengan kakak. Jadi itulah, makanya dari awal Ibu bilang kakak dan akta kelahiran itu harus dipersiapkan untuk kelas 6 karena pertama sekali mendaftar bukan ijazah, bukan SKHU nak, tapi kakak dan akta kelahiran ya. Nah, kayak siapa si Raihan belum selesai aktanya ya. Kayak siapa masih belum beres si Surya. Karena tanggal 26 itu mendaftar itu sudah harus upload kakak sama akta kelahiran. Ya, oke? Nah, kalau yang lain Ibu lihat alamatnya udah deket-deket sini ya, deket-deket SMP 8 kan? Jadi sudah ada pilihan ya. Nah, nanti yang Ibu bicarakan ini yang dilema-dilema seperti ini. Kayak Kanza, kayak siapa lagi ya? Ada yang mau pesantren. Siapa ini yang mau pesantren Ibu tanya? Banyak yang mau pesantren. Surya, Bu. Surya Bu. Iya, Bu. Aku, Bu. dan Surya Nur Hasana ya. Enggak, Torik 8 juga. masuk. Oke. Jadi tetapkanlah pilihan sesuai dengan hati nurani. Ya, ini yang Ibu ajarin ini tadi yang sekarang harus memilih pertama harus tahu jangka pendek, jangka panjangnya apa, ya kan? Eh, apa berhubungan dengan kebenaran kesetiaan ada macam-macam paradigmanya. Kemudian kita milih prinsipnya, kita lihat apakah melihat hasil akhir. Hasil akhir itu artinya bagaimana ujungnya nanti kalau kita pilih pesantren apa ujungnya ya, kalau kita milih SMP apa ujungnya, jadi harus dipertimbangkan ya, benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Oke, jadi jangan oleh emosi sesaat, tapi harus dipikirkan, oke, kalau aku mau nyambung pesantren aku akan seperti ini seperti ini seperti ini ya, sudah harus tahu karena udah besar ini ya, sudah besar ya, sudah tahu harus menata kehidupannya, udah harus tahu ya. Nah, jadi kemudian kita ambil berbasis peraturan. Jadi peraturan sudah jelas, kata Ibu tadi seperti Fania, dia walaupun banyak di sini, tapi dia kakaknya mengikat. Ya, mengikat kenapa? Karena dia tinggal di Perumnas, jadi harus dia mengikuti aturan. Dia harus ambil sekolah yang di Perumnas ya. Karena kalau dia masuk di sini, otomatis, kalau dia memilih di SMP 8, otomatis apa nak?
tidak bisa masuk Yes. ya. Karena kalau tahun lalu itu jarak untuk zonasi itu sekitar 650 km radiusnya. Nah, tapi tergantung juga kalau yang di dekat sekolah ini, yang dekat SMP 8 banyak yang daftar, artinya yang ujung-ujung agak sulit. Tapi kalau yang dekat SMP 8 rumah-rumahnya sedikit mendaftar, nanti radiusnya akan membesar. Ngerti ya? Ngerti kan? Jadi kalau yang di sekeliling SMP 8 itu banyak yang daftar, otomatis yang jauh-jauh agak sulit masuk. Ya. Nah, kalau sudah zonasi seperti ini, tahap pertama adalah zonasi. Jadi nanti kita mendaftar, nanti langsung keluar zonasimu berapa kilometer dari SMP 8. Dengan kamu memasukkan KK dan akta kelahiran. Oke, nanti SMP 8 sistem dari PPDB itu sistemnya akan apa nak? Akan memunculkan berapa jarak rumahmu dari sekolah yang kamu tuju. Ya, pilih sekolah cuma satu ya. Ingat, pilih sekolah cuma satu, jangan banyak-banyak. Nanti malah nggak masuk sama sekali. Oke. Yang kedua, nah kita harus apa namanya dalam menentukan keputusan tadi, Ibu lanjutkan dulu ya. Dalam mengambil keputusan itu, menguji keputusan dan mengambil keputusan itu harus mengikuti 9 langkah dalam mengambil keputusan itu namanya ya. Kita lihat apakah ada nilai-nilai yang bertentangan. Seperti tadi, kalau saya ngikut sini, ikut orang tua, kira-kira bagus nggak? Atau kalau saya tidak ngikut orang tua seperti apa ya? Kalau saya apa namanya milih sekolah yang memaksakan diri harus SMP 8 padahal kakaknya di mana? Nah, itu kan artinya apa namanya tidak sesuai ya. Nah, nilai bertentangan atau nilai keadilannya atau nilai-nilai apa namanya nilai-nilai yang saling bertentangannya ya. Kemudian kita menentukan siapa yang ikut dalam terlibat. Siapa yang terlibat dalam dilema ini? Ya kalian lah kan pasti kan. Kalian dan orang tuamu mungkin ya. Kalau ibu nggak ikut. Karena ibu hanya apa sih? Memfasilitasi. Oke bu, mau SMP 8? Oke silakan. Ini makanya saya bilang kemarin, saya tidak pihak sekolah dan guru tidak ikut campur dalam pendaftaran SMP. Jadi penentuannya kamu dan orang tuamu ya. Nah, kemudian fakta-fakta yang relevan yang jelas bahwa nanti untuk mendaftar ke SMP ya itu harus ada akta KK, itu faktanya ya harus lengkap. Kedua, nanti setelah ada pengumuman apa namanya pendaftaran jelas nanti ada pengumuman tanggal 5 Mei. 5 Mei itu sudah ada pengumuman. Pengumuman siapa-siapa yang masuk dalam zonasi. Nah, setelah itu baru nanti kita mendaftar ulang. Seperti itu ya. Kemudian kita akan menguji kebenaran ya. Kita menguji kebenaran. Uji legalnya benar nggak kita ini mendaftar SMP legal nggak? Ikut aturan PPDB. Insya Allah legal ya. Legal ya, nggak ilegal ya. Kalau daftar ikut PPDB ya. Kemudian kita uji regulasinya, ada nggak uji regulasinya? Tidak ada juga intuisi kita. Nah, intuisi kita itu, intuisi tahu nggak apa intuisi? Feeling. Nah, seperti kira-kira apa ya? Masuk nggak saya ya kalau ke sini? Nah, itu kan ada ya. Ada perasaan gitu, intuisi itu namanya. Ya. Kemudian ada halaman depan koran. Kemudian seandainya kalau panutan idola kita dalam posisi kita akan memilih seperti itu enggak SMP-nya ya. Nah, jadi kemudian pengujian paradigma yang Ibu tadi kan dipikirkan kita memilih SMP itu berdasarkan apa, jangka pendek apa jangka panjang ya. Kemudian melakukan prinsip resolusi ya betul. Kemudian ada opsi ketiga, apakah ada opsi ketiga dari pilihan kita tersebut, dari dilema kita apakah ada opsi ketiga? Kemudian kita membuat keputusan, baru kita refleksi keputusan ya. Jadi untuk ini yang Ibu ajarkan untuk anak-anak yang dalam kondisi dilema. Jadi memilih keputusan itu tidak sembarangan ya. Jangan sembarangan, jangan sembrono ya. Jadi harus dipikirkan baik dan buruknya. Oke? Ya, jadi
Ini Ibu hanya mengingatkan kembali yang Ibu share kemarin dibaca benar-benar. Oke, dibaca benar-benar, dicatat di tanggal berapa pendaftaran karena itu nanti online ya. Kalau online berarti kalian tidak daftar ke SMP, enggak datang ke SMP 8 enggak. Tapi kita ada linknya yang di atas itu ya, ada kemarin PPDB itu kan. Nah, diklik nanti, Bu, ada yang bertanya kemarin, kok saya buka linknya tidak bisa? Iya jelas, orang belum buka pendaftarannya. Bagaimana mau masuk? Ya kan? Jadi tetap kita lihat perhatian aturan-aturannya. Kemudian katanya upload KK dan akta. Jadi KK dan akta kalian scan, di scanning ya, di scan ya, foto bagus-bagus ya. Bagusnya pakai scan. Foto bagus-bagus. Nanti Cara kirimnya kemana, Bu? nanti pas di ini kita foto di HP misalnya ya. Kita kirim kan masuk file tuh di HP ya. Nanti kita pas daftar, link daftar terbuka dia nanti upload kakak, di-upload, kita kirim nanti. Kita kirim filenya. Nanti ada. Pokoknya kalau di rumah nggak ada yang tahu tentang pemakaian HP atau Android seperti itu, tanya tetangganya. Maka disiapkan dari sekarang. Ada om atau tantenya yang ngerti, ditanya. Ya, dicari sekarang ya. Mulai dicari. Jangan sampai tanggal 26 baru dicari-carian. Baru cari-carian. Mana yang bisa nolong, mana yang bisa nolong daftar. Jangan ya. Jadi sekarang mulailah. Kalau misalnya ibunya nggak bisa nih, atau ayahnya nggak bisa daftar. Ya, coba cari orang yang bisa daftar. Ya, minta tolong ya. Nah, kemudian apalagi ya? Yang pentingnya kemarin Bu, upload apa? itu kakaknya kakak asli atau kopi? Kakak asli, Nak. Semuanya asli. Jadi di foto tuh yang asli. Oh, Yang asli iya, ya, iya. di foto ya. Hmm. Kalau di HP tuh ada scan namanya ya, cam scan, kamera scan. Tuh ya. Nah, di foto bagus-bagus, rapi-rapi kelihatan benar. Nah, nanti itu yang diupload nanti di linknya ya. Nah, kemudian nanti sudah daftar itu, cuman 2 itu syaratnya sama ini satu lagi kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah kemarin surat keterangan murid SD 47 rasanya kalau tahun lalu ya. Tapi nanti lihat lagi ya. Kalau memang diperlukan, ini kami persiapkan di sekolah, Ibu sudah persiapkan sama kepala sekolah. Nanti kalau memang diperlukan, nanti Ibu kasih tahu biar kalian nanti ambil ke sekolah. Tapi jangan diambil dulu sekarang. Kita lihat dulu peraturannya ya. Kita lihat dulu ya syarat-syaratnya ya. Kalau syarat-syaratnya memakai baru diambil. Kita pakai. Kalau tidak pakai nggak usah ya. Kemudian sudah diupload nanti baru keluar. Ada di HP-mu laporan nanti bahwa kalian sudah terregistrasi menjadi mendaftar di SMP 8. Nah, sudah terregistrasi ya. Registrasi belum tentu lulus, belum itu. Nah, nanti semua dikumpulkan orang-orang yang mendaftar, ada 1.000 orang misalkan. Nah, SMP 8 menerima berapa orang, mulai dia main jarak. Nah, jarak yang terdekat akan diambil, ya. Nah, jarak yang terdekat diambil itu tadi dengan alasan mungkin kita lihat pilihan tadi ya, kayak kalian apa namanya? Memilih apa enggak si SMP 8 mengapa dia punya alasan untuk mencari zonasi yang terdekat dengan alasan tadi pemerintah itu ya bahwa nanti kalau anak-anak dekat rumah itu nanti kalau sekolah tidak terlambat ya tidak terlambat kalau seandainya rumahnya jauh sekolahnya jauh masuk jam setengah 7 jam 5 dari rumah habis subuh kan kasihan anaknya pulang juga udah capek itu sistem zonasi kenapa diutamakan seperti itu yang dekat rumah ya. Nah, semua aturan itu ada plus minusnya semua. Oke? Nah, nanti kalau sudah di-upload, sudah ada registrasi dari SMP 8, kita tinggal menunggu nanti SMP 8 meng-close, menutup orang-orang yang sudah masuk dalam registrasi, nanti diacaknya nanti ada pengumuman siapa-siapa yang keluar namanya. Nah, yang tidak lulus dalam gelombang pertama itu akan dimasukkan dalam ujian tes berikutnya. Ujian tes namanya, gelombang kedua. Nah, boleh ikut lagi nanti secara tes ada ujian-ujian seperti itu ya. Nah, nanti ada lagi penerimaan yang kedua.
Itu kemarin Ibu share tuh ada semua sudah. Ya, jadwal-jadwalnya ya. Oke, jadi yang dipersiapkan sekarang akta dan kakak. Dan jika kalian dalam posisi dilema harus menentukan mengambil keputusan yang sebaik mungkin. Ya, harus dipikirkan jangka pendek, jangka panjang. Kita harus mengikuti peraturan bahwa hak zonasi. Jadi tidak sembarang mengambil keputusan karena ini langkah awal kalian menuju mandiri, anak-anak yang mandiri. Ya, karena kalau sudah salah langkah susah nanti. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, dah Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan sosialisasi tentang pengambilan keputusan kepada murid kelas 6A di SD Negeri 47 Palembang, saya merasa sangat senang karena banyak murid yang antusias dan prosesnya berlangsung dengan baik. Sosialisasi ini tentang cara pengambilan keputusan. Saat ini memang sangat dibutuhkan oleh murid di mana mereka sedang membutuhkan arahan dalam mengambil keputusan untuk menentukan apa yang akan mereka pilih atau akan mereka lakukan setelah mereka lulus dari sekolah dasar. Sebagian besar murid sudah ada yang mempunyai keputusan dalam pemilihan sekolah. Namun banyak juga yang masih mempunyai dilema dalam memutuskan seperti apakah memilih sekolah umum atau melanjutkan ke sekolah pesantren atau sekolah yang dekat dengan SD atau dengan rumah, ataupun tetap di Palembang ataupun mengikuti orang tua mereka yang bekerja di luar kota Palembang, atau tetap memilih SMP di Palembang tetapi jelas terpisah dari orang tua baik ayah atau ibu mereka. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini murid sudah bisa mengambil sebuah keputusan jika menghadapi kondisi dilema dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang telah mereka peroleh dalam sosialisasi pengambilan keputusan ini. Dan untuk selanjutnya, sosialisasi ini, cara pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan pada murid di akhir semester atau akhir tahun saja saat kelulusan, namun dapat kita berikan atau saya berikan dari awal proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.